aja dan ternyata Gordnya di ban sama Kickfam. Emang bener gak mau dikasih untuk Drichel berarti fix. Oke. Ban Gord. Iya, tapi memang ngeliat dari game pertama ya, opsinya Drichel tuh lumayan banyak gak sih? Banyak banget. Mereka punya ya Yves tadi atau mungkin diganti lagi ke yang lain juga masih bisa. Harley Harley. di ban. Ya nggak boleh ada Harley ya. Lu di ban. Ini satu lagi. Lebih ke Karma. tim Liga tadinya yang nggak mau main Harley sih berarti di sini. Makanya mereka tutup Harley-nya. Tapi kita ada potensi lihat Fanny gak sih? Gak ada ya di game ini. Nazara? Nazara? I am not the only one bound by Nazara this Fanny? chain. Mungkin tergantung. Oh, kalau Freya pasti. Ah, Freya pasti ya. Bentar. Kalau gue tadi ngeliat Glue aja yang itu hero powernya Leoni banget bisa diaran. Berarti potensi Freya juga masih bisa di-kill. Masih. Different perspective. Tapi ya balik lagi ya, Aran Same truth. dia punya title Jakarta Raya bukan tanpa alasan sebagai salah satu Freya EXP juga Yap. yang sempat dimunculkan dan beberapa kali bahkan mengejutkan kita semua di awal musim. Aduh kaget. Bukan Indo ya dia ya? Indo bahkan maksudnya ya. Udah masuk Indo atau udah turun Global. mungkin. Udah turun. global mungkin. Mungkin bisa jadi udah global. Tapi Marcel dan Chusin ini pressure tengah juga yang gak kalah galak, Be. Kuat juga ini rivernya. Ini play early lagi ya dari Geek Farm. Karena ada Marcel juga, jadi udah pasti kalau seandainya ini adalah Freya gold lane, Marcelnya bisa jadi target yang bener-bener manis banget untuk ke arah Freya Golden Hour-nya. Oke, atau buat nyelamatin temen lah seenggaknya, Be. Itu juga kadang fungsionalnya lupa. Oke, XP Freya. Entah kenapa ya, Golden Hour buat menyelamatkan teman, 3 minggu terakhir nih aku lihat nih, itu malah jadi kayak menyesatkan teman jatuhnya, Lim. Dan beberapa kali malah gue lihat opsinya gak ada, Be. Maksudnya mereka cuma berpikir Golden Hour initiate. Padahal bisa loh, sometimes itu bisa dipakai buat temen. Iya, tapi kayak balik lagi mungkin lumayan sayang kali, Lim. Kayak Gatot kan? Iya, Gatot kaca ke ulti ke temen, iya gak bisa, gak kena ke temen emang. Tapi temennya selamat. di sampingnya kan yang kena kan efek Iya. tempatnya. Tapi ya balik lagi itu dia, yang mungkin kita belum sempat saksikan lah beberapa akhir-akhir ini kayaknya rata-rata Golden Hour-nya buat initiate dibandingkan untuk cover, itu yang pertama. Dan yang tadi Lim bilang option untuk menyelamatkan teman, jatuhnya kayak bukan menyelamatkan teman sih, tapi menyerahkan teman. Iya, membuat teman hidup lebih lama sedikit Sedikit aja tapi tumbang ujung-ujungnya. Tapi tetap tumbang bener. Leopard muncul. Dan Yves langsung ditutup. Gue penasaran sih, mereka akan adukah hero Drichel? Drichelnya akan ditarget nih, udah masuk phase kedua. Satu lagi apa mungkin ya, yang long range? Long range, Cetian mungkin? Cetian masuk sih. Cetian Atau Fredrin, Lilia? ya. Tapi gue seneng si God di band. Dari kemarin tuh diketawain gue sama si kumis-kumis ade itu. Kenapa lagi? Gara-gara hame-hameha gue. Oh karena biasanya kan Kamehameha. Iya. Kalau Ranger Mas kan Kamehameha. Nah itu Iya, ada benar. lengkungannya emang. Bener. Gak Gak usah, usah sok ngumpet lo kumisnya. Banyak yang lapor sama gue. Lo gak usah ngumpet-ngumpet. tenang Ji. Cepu gue banyak, tenang aja. Dia memang mau gantiin lu katanya waktu dia datang ke sini. Setiap dia datang gue gak pernah kerja. Memang mau Gimana sih digantikan. FPL gue pengen ketemu sama dia. Mau digantiin lu sama Mas Ade katanya. Aduh. Tenang aja. Aku sih vote Mas Ade. Oke kalau gitu. Wah. Kalau kamu vote Mas Ade gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, agak friendly fire sih tapi nggak apa-apa. Buat sekarang chip di ban. Ternyata option untuk Cetian ini dibuka. Cetian atau Lilia? Lilia juga oke karena buat pegangin Leo Mort-nya. Oke, kita Leoni. Hero setup. Kalau di Leoni main pick off, bisa main burst damage. Jadi Drichel lagi ngebuka hero baru lagi. Contohnya kayak Valentina mungkin, Marsha. Biar dia bisa jadi teman mainnya, Gak tau tapi sih aku kepikiran Belerik tiba-tiba kayak Belerik? ya Belerik buat ngejawab Marcel. Gue masih enggak sih. Berkali-kali kita sempat lihat soalnya. Sora Ini Valen gak sih? ngebait Valen kah? Valen ini gak apa-apa. Ya. Gue sih masih enggak ya. Apa, Lilia? Enggak maksudnya Belerik. enggak Belerik. Oh, Beleriknya. Mungkin kalau ngomongin Leoni juga, dia hero-hero pick off bisa main kok. Ya hero pick off di sini masih ada Chow juga kan. Kalau screening ada Khalid. Screening ada Khalid Hilda. Option yang bagus juga buat Leo Mort. Valen dulu nih di shadow pick. Karena emang udah kelihatan juga ada Sora. Gak ada Ben Valen, jadi ini option yang bagus banget. Ada Golden Hour, ada kuda. Early game sih boleh sih untuk Golden Hour. Hylos ternyata. Hylos Valen ya. Oke, Hylos nggak masalah. Masih punya chance gitu loh untuk bisa ngebantu. Tapi nampaknya sisi lain Kari. Late game. Ini enak banget ketemu Hylos, izin ya. Ya. Dengan adanya Karinya ini Suzuki bebas banget sih. Mereka punya jawaban, tapi ingat satu hal ya. Kari bisa kill Hylos betul.
Cuma waktunya berapa lama itu yang akan jadi pertarungannya. Ya ini juga cepet-cepetan untuk high loss-nya dari Leoni ya, bikin Chassis Pauldron. Karena Ya. kalau misalkan nanti Chassis Pauldronnya jadi, udah pasti agak sedikit berkurang attack speed dari Kari tersebut. Benar. ketahan Pasifnya sedikit. tetap oke, tapi ya balik lagi attack speednya. Untuk trigger dari pasifnya ini yang bakal diperlambat. Oke, langsung aja berarti. 1-1 atau 2-0 Uji? Oke, kalau aku melihat Kari bisa 2-1. 1-sama dulu dong, sabar. Iya, 1-sama. kan kalau 2-1 berarti tandanya akan ada 1-1 Lim. Oke, 1-sama. KB, Benar. Emang susah kalau om-om itu nggak bisa dibantah emang ya. benar. Ya udah pasti game 3 lah, let's go. Game 3, let's go. Yuk. Oke, kita mari menyaksikan apakah Liquid menuju upper bracket atau game ketiga MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the Lane Town. Yap, ini pembuktian ya Liquid. Kayak tadi sempat diremehkan juga di precision mereka. Tapi tampil dengan sangat gemilang. Bahkan sekarang di depan mata mereka ada upper bracket. Wah, kalau ngomongin soal interview yang sama Kevin yang lebih menarik sih, Lim. Karena hampir semua prediction yang gak lolos playoff-nya malah Kevin yang bener. Wow. Bahkan kayak, wah ini berbahaya nih. Apalagi dengan hasil minggu 9 yang udah semakin lebih mendekat nih. Apakah Kevin dari masa depan? Why? Yang dari masa depan kebetulan Nathan ya. Dari lore-nya MLBB. Oke. Ngapain dia dari masa depan ke masa lalu? Orang nggak masa lalu buat dilupain. Dia tetap Ah, mau. sudahlah. Sementara di tengahnya, ya kita tahu lah. Setian memang dia dari Chusit dia kuat banget. Tapi ya Valen juga dia punya mobilitas yang bagus nih untuk match up. Double dash, bodoh. verify. Izin Aboy, bisa dibalikin keadaannya Aboy, tapi ternyata Richel bakal flicker for defensive, menutup jalan dari seorang Paloyski. One last hit, Paloyski masih selamat. Aboy kali ini mengeluarkan flickernya, di take down hampir ada 2 poin, kemudian double kill dari Richel. Pertukaran yang luar biasa kali ini di antara mid laner dan roamer dari kedua belah tim mengamuk. Itu 2 lawan 3 berarti. Tapi Iko masuknya. Itu dia pertukaran dari Drichel bagus sekali. Walaupun memang respon dari Nazara yang akhirnya kembali datang itu gak kalah bagus ya. Ya, dapetin win-win solution di sini cuma Nazara ya. Dapetin early lead, bisa dapetin juga momentum yang bagus nanti untuk setup turtle. Karena emang balik lagi tadi Kevin tidak hadir untuk keseruan yang terjadi di area mid lane. Oke, tapi lihat ada Viva di sana. Dari Nazara mengeluarkan kudanya. Iya, ternyata memilih untuk mundur karena belakang Aran. Terlalu tantrum untuk bisa dihentikan. Di early tidak ada anti regen. Aran tidak bisa terhentikan. Karena Marcel masih standby dibuka. on position. Seorang Muhammad di belakang sana. Tapi nampaknya Drichel mencoba untuk mengingat seorang Aboy dan Drichel. Kembali kanan dan menarik kembali Paloyski. Masuk ke dalam pertempuran. Bahkan Marcel pun tidak bisa lepas. Awan yang cerah menjadi bendung. Dan bahkan di arah top lane. Solo kill kah? No! Kenjinski. Sabar Kenjinski. Wah, untung masih bisa flicker ya. Dan entah apa yang dilakukan Geek tadi mereka coba untuk ngedelay turtle. Tapi terlalu komit. Malah jadinya kerugian untuk mereka. Ya, Shifting Skies yang ternyata langsung dibalas dengan Richel ya. Balik lagi dengan adanya Valentina, di sini sama-sama punya torrent moment yang akan mengganggu. Karena kita tahu sendiri juga pool HP yang akan diberikan dari Richel akan sangat-sangat besar sekali. Sustainability yang meningkat, dan ini yang membuat tim Liquid ID menang lagi early game-nya. Ini benar-benar ngejawab banget apa yang dilakukan oleh Geek Farm seperti game yang pertama. Dan sementara Nazara ke delay tadi dengan adanya Phantom Steed yang diusir langsung oleh Aran, Valkyrie Descent. Makanya itu gue kaget ketika udah gak ngikut turtle Nazarnya tapi maju terus. Teman-teman Geeknya. Apakah memang mereka coba paksa? Beda suara kah? Ini yang mungkin terjadi tadi ya. 2 target yang ternyata membuat Geek Farm semakin rugi di early game-nya. Oke, ingat. High loss bukan tentang tahan badan doang. TB kebanyakan main ranked memang. Tahan Iya. badan TB. Bener, nahan badan. badan. nahan. Iya, boleh. Bukan tentang tahan badan doang. Bukan. Tapi Ini dia juga harus tahu momentum, kapan ngeluarin Razor Slice, kapan ngeluarin Burst Fancy, dan itu dia. Baik time yang terjadi, dibalikin kembali momennya. Golden Hour dikeluarkan, menutup jalan bermasuk ke arah King Geek, Mamar ke arah belakang, tapi Rea tantrum. Aran berhasil mendapatkan 1 point kill. Tempat di depan sana, torrent moment yang gagal dari Marcel membuat termasuk ke arah tim Geek Farm yang mendapatkan kerugian. Dan Kevin the Jawad, dia tahu dia fighter to think. Dia nggak takut, malah dia coba menggertak untuk bisa mendapatkan 1 jungle-nya. Iya, dengan kondisi Nazara yang low HP juga. Tapi kelihatan banget sih memang Freya XP ini menang move banget, Pe. Udah pasti ya, menangin juga Scavenger-nya. Lebih gampang buat last hit.
Apalagi lawannya adalah Sora yang benar-benar rely banget dengan adanya Shifting Skies. Dan lihat di-cut lagi sama Aran. Wah, Udah pasti bakal menang laning juga di area bawah. Dan jangan lupa Valkyrie Disen. Ini yang bakal mengusir Geek Farm ketika lagi berkumpul. Dan itu dia, Aran melakukan cutting, keuntungan sudah pasti di tangan dari tim Liquid dari bottom lane karena lihat Marcel tidak mau meninggalkan dia biarkan meninggalkan laningnya supaya tidak mau meninggalkan fight di arah Turtle. Gak bakal Mereka jumlah. butuh Marcel, tapi lihat Leoni bakal coba dihantam. Ghost Family di arah belakang, target dari seorang Aran menuju ke arah depan, Shifting Skies! Sudden moment, Dibalikin! tapi harus dibalikin kembali momennya, mundur ke arah belakang, Nazara! Dua orang berhasil mendapatkan Nazara, dua orang Power Retribution tidak memiliki apapun saat ini. Flicker ke bentok! Kenziski harus kabur, karena damage dari Dricha terus sakit, tapi dive in too deep, membuat damage turret. Melenyapkan Leoni dan juga Drichel. hati-hati Kenzie dan juga Aboy. Dia bisa kasih damage yang gak kalah sakit tadi dan setup turtle-nya gak jadi. Gak jadi karena dua jungle-nya tadi sempat di pressure dan tumbang. Ya, sama-sama target ke arah pemegang Retribution. Ke delete langsung Nazar Kevin. Dan kali ini fight-nya ke reset terlebih dahulu. Tapi Aran yang benar-benar masih pegang kendali fight-nya. Dia masih ingin fight di area turtle dan balik lagi tim Liquid. Megangin turtle-nya. Wah, hero kayaknya nih. Semuanya dibonyokin dulu. Sampai Kevinnya pun dibonyokin sama teman-teman dari Geek Fam dan gak bakal Satu dilepas. lagi. Nazar datang. Oh, dipasang fight di arah belakang, ada bermasuk Shifting Skies! Shifting Skies! Third moment, Aran keluar dengan Valkyrie-nya. Tapi lihat Marcel gak sama peduli dan bisa diberikan dan Pressword. Menjadi tahun geprek di depan sana. Kenziski memilih untuk mundur single target kadang flicker, ingat Kenziski. No way, ketika Kenziski tumbang gak ada jalan untuk Wah, bisa Aran. pulang. Shutdown! Aran menggila, Freya tantrum! Dan ini lagi-lagi membuktikan kalau Freya memanglah hero power Aran. Gak boleh dilepas sembarangan. Turtle memang gak dapat, tapi point kill terus untuk Liquid. An eye for an eye. Geek Farm di leg pertama mendapatkan Freya dan sekarang ditantrumin balik sama Aran. Bahkan Kyo-nya ikut team fight. Dia tahu kalau misalkan timnya punya Freya, dia nggak boleh untuk nurunin tempo, Lim. Wah, Dia ini- mau gas terus. Masih Turtle nih, Be. Masih turtle. Cuma Masih bait. nih. Cuma bait. Oke. Dan diambil ternyata sekarang turtle-nya. Ya Bukan udah, bait mau. semata. Mau tidak mau, Profesor. Kalau baitnya kemakan pun itu malah bahaya, Prof. Itu tadi yang Lepasin aja. dua kali kan yang terjadi. Geek Farm bener-bener kemakan sama baitnya tim Liquid. Turtle yang jadi trade. Dan sekarang Aran terjebak dengan 3 posisi di mana langsung ada Mogeng di bawah. Aran memang harus ditutup. Aran satu versus everybody. Mencoba kabur untuk arah belakang. Dan Aran available berani. dengan vengeance-nya. Aran terlalu tantrum. No. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka terlalu banyak menghabiskan waktu mengejar Aran. Lihat laning top dan mid-nya. Wave-nya total masuk. Dia acak-acak ya. Tapi dijepit Flicker, Marcel. defensif. Berarti nggak ada Shifting Sky dengan current moment. Gak ada. Wih, ini masalah sih, Be. Kevinnya juga susah banget ditumbangin. Arannya apalagi? Ya, setuju. Ini bener-bener tancap gas banget untuk Kyo-nya. 5 assist, free farm, dan memanfaatkan 4 fight dari tim Liquid. 2 kali di turtle. Dan bahkan ini juga menjadi jawaban dari yang sempat kita tanyakan tadi soal bagaimana Kyo join fight. Karena emang udah ada modal Arannya juga kan. Jadi udah cukup banget nih untuk bisa menjalankan team fight panjang. Karena continuous team fight dengan Freya, apalagi Warcry Vengeance. Sekalipun diangkat sama Aboy, Arannya nggak bakal berhenti untuk ngetantrumin terus. Iya, dipukul balik, Be, gue rasa. Dia diangkat, dideketin, malah ya deketin Loncat masalah lagi ke berarti. Nazar. Deketin masalah. Tuh lihat tuh. Oh, nggak takut dia. Tadi 1 lawan 4 aja dia nggak berani dikomit kan. Karena mereka sadar dari Geek Fam. Damage-nya kurang, kalau misalkan dikomit waktunya terlalu lama. Dan ini dia, still leg plate seperti biasa ya. Kasih spall drone untuk Freya. Kevin, Wah ketangkep. Baloinya nggak boleh ketangkep sih. Golden Hour. Aman. Ya, tadi dia mau coba untuk menutup Glorious Pathway. Bakal coba membiarkan turret di arah top lane diambil. Tapi lihat Balo yang Sakratul Maut memilih mundur ke arah belakang. Tim Liquid Heidi. Mereka menggerogoti sedikit demi sedikit dari wave-nya. Wah, ini dia nih, pressure without killing ya. Dia bener-bener kayak manfaatin aja keuntungannya, kasih zoning dikit. Geek Farm-nya nggak berani untuk ngejawab dan udah pasti bakal langsung dipunish objektifnya. Ya. Sekarang Lord akan dipegang. Bahkan Arannya masih di bawah loh. Mereka udah berani start duluan. Baloinya bonyok. Dipasang ke belakang, flicker defensif, Baloy. Ingat Aboy, memaksa dapetin Leoni. Dan ini cukup gak baik kalau mereka memaksakan keadaan. Karena di kondisi saat ini Lord terbuka dengan sangat bebas. Alamak. Glorious Pathway. Dipaksa dengan Glorious Pathway. No way, mundur disengage jawaban. Gak bisa. Ini akan dimainkan terus nih. Lord Dance dari Liquid. Mereka yang punya tempo. Di bawahnya menang minion soalnya.
Yes, yes. Tapi kalau ingat Beat, ingat Profesor KB Lim, Beat ini selalu akan ada selama Leoni ada di depan sana. Ya minimal kayak flicker atau beberapa ult yang penting kalau misalkan udah kebuang kayak Golden Hour, Shifting Skies. Itu bakal jadi sinyal, tim Liquid yang lagi pegang goldnya 3000 pasti bakal langsung take over team fight-nya. Mereka bakal target hero-nya dulu. Mereka bakal ambil alih kuantitinya dulu. Ini Aran sampai lagi ngambil purple loh Arannya. Tenang banget karena memang ada di mereka, Be. Tempo dan segala macamnya di mereka. Ya itu tadi ya, jadi semua dalam keadaan winning condition itu terlihat baik. Dan selalu dapetin advantage. Potong tengah, Tuh, santai aja. Kenzie-nya keluar, atasnya di clear, abis itu dipancing Lord lagi. Ya bawahnya di slow push. Pusing pala BRB. Pusing banget ya, karena semua laning bener-bener dikuasain. Dan ada chassis Pauldron juga dari Aran. Oh, di reset lagi Lordnya. Di reset lagi, laning bawahnya di slow push, atasnya juga didorong. Seperti biasa, tim Liquid ID. Menunggu Kyo Swift Trinity ini mungkin bakal jadi sinyal ini untuk team fight. Wah dipecahin bawah Holy Defense mahal. Iya, Arannya Ini- nggak join dong. Ini kalau misalnya Holy Defense-nya pecah, ini mereka akan coba commit Lord. Karena mereka sudah tahu di bawah Lordnya akan landai. Atau siapapun ada yang show di bawah, dan itu dia Marcel Ah, show. ini kesempatan mereka untuk team fight. Genderang perang berbunyi. Baleski masuk terlalu dalam. Sedangkan mereka belum melihat adanya potensial untuk bisa team fight. Baleski di jalur yang berbeda. Fokus menuju ke arah Lord. Aran menutup jalan Baleski untuk tidak bisa pulang. Tapi nampaknya Drichel masih melebihi. Dan ternyata sosok dari rookie Drichel punya satu sifat yang sangat baik. Menahan ego. Iya. Itu bisa makan itu tadi. Bisa, tapi resikonya juga ada kan. Sekarang Lord untuk Liquid. Bahkan terlihat nih, bukan hanya dari Lord, semuanya mereka pegang goldnya, mapnya. Bahkan Kevin, gak ada takutnya Wah, Kevin. Kevin dia lupa. Kalau dia bisa di instant kill Kevin dan Joat. What are you doing? Wah, ini terlalu semangat sepertinya Kevin ya. Itu bukan terlalu bersemangat sih, tapi mungkin salah satu seperti biasa timing yang buruk untuk tumbang adalah ketika sebelum adanya Lord. Iya. Dan ini bakal jadi Lord yang giveaway buat Geek Fam. Geek Fam harusnya bakal bisa melakukan defense, apalagi mereka bawa carry. Dan nanti kalau misalkan Lordnya udah bisa ditumbangkan, Kevin baru kembali ke Line of Dawn. Yes. Dan Fredrin lama ya guys ya untuk jalan kakinya. Dan bahkan di kondisi saat ini kita lihat Gak bisa sih. masih ada super wave. Tapi yang memastikan untuk di arah top lane punya super wave. Kalau mereka mau team fight, kalau mereka mau paksa B, masih ada chance. Nah, kalau ngomongin paksaan masih ada ya. Ada Marcel dengan Shifting Skies, ada Baloyski dengan Golden Hour. Tapi targetnya siapa? Itu doang pertanyaannya. Ini masih trillion push loh. Tengahnya ditahan sama mereka nih. Atas bawah dibiarin jalan. Mungkin mereka mau inner di tengah. Ya mereka mau fight paksa di area mid. Karena mereka masih punya Kevin yang kembali lagi ke Line of Dawn sekarang. Oke, langsung kah? Coba kah ke arah base turret? Sebenarnya potensi tergantung. Apakah dari Geek Fam ada yang ke depan? Dan secara garis besar Geek Fam masih bisa bertahan. Enggak sih, kayaknya nggak mau mereka ya. Karena terakhir aku dengar mic check dari tim Liquid ID, kalau ada blunder kayaknya mereka disuruh push up. Oke, push up ya. Iya, jadi mereka langsung mundur, lihat disengage kan, langsung main 4-1 lagi. Yes. Main dengan rotasi cover, dan membiarkan Aran seperti biasa main di laning jauh. Dan mungkin ini kesempatan yang bagus buat Geek Fam untuk trap di laning jauhnya. Makan Aran berarti. Ya, makan Arannya. Sempat KB. Nah, itu dia. Karena balik lagi ya, ada sisi immune evac ketika penggunaan dari Valkyrie Descent. Vengeance? Oh, di Wait, Glorious Pathway? Close pathway, tapi mereka pelan. Gak ada Golden Hour. Dan Aran di depan sana dikumpulkan oleh seorang Marcel yang bahkan gak bisa nahan, dia bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Perhitian belakang dan taruh momen dari Drichel. Mencoba untuk menangkap siapapun. Menutup jalan dari Nazara. Tapi free hit dari Kenziski mencoba ditutup dan Nazara. Gak bisa memberikan DM cukup banyak. Setidaknya Leonid Renan beli Westland Kill. Berhasil mendapatkan point kill. And wipe out. Oh my god. Pasukan berkuda Liquid mengamuk. Iha! Upper bracket kah? Lurus dari mid lane, jalan mereka terbuka. Upper bracket Liquid sudah di depan mata. Oke, fokus ke menuju ke arah best turret. Minion masih terlalu lama. Para pasukan berkuda mencoba menyelesaikan game ini dan Team Liquid goes to upper bracket. Skip hari pertama di playoff karena upper bracket secure. Liquid ID bersorak kali ini bersama dengan Cavaliers akan hadir di hari yang kedua untuk playoff. Dari yang diremehkan, kali ini mereka membuktikan bahwa mereka bukan tim yang finish di urutan bawah. Mereka akan hadir di upper bracket. Tim Liquid ID menggagalkan terlebih dahulu jalan dari Geek Fam